Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Alif Nugroho dan ini 19 10 59 dari program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember. Di sini, saya akan membuat vlog terkait jawaban dari soal UAS mata kuliah kependudukan. Langsung saja, berikut merupakan jawaban-jawaban yang telah saya kerjakan. Baiklah, langsung saja yang pertama. Pertanyaan soal nomor satu yaitu jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan jumlah 257.912.349 jiwa pada tahun 2017. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan, terdapat permasalahan kependudukan yaitu yang pertama, ketersediaan bahan pangan terbatas, yang kedua, sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai, yang ketiga, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai. Yang keempat, angka pengangguran tinggi. Dan yang kelima, angka kriminalitas yang tinggi. Nah, pertanyaannya, jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait ketersediaan bahan pangan makanan. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk di Indonesia pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan dasar manusia terkait pangan pun akan ikut meningkat. Pasokan pangan dibatasi karena bahan pangan berasal dari sumber daya alam, yaitu tumbuhan dan hewan. Saat berbicara tentang tumbuhan, kita memerlukan kita memerlukan tanah sebagai media untuk budidaya tanaman. Namun, dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, akan mengakibatkan terjadinya konversi sejumlah lahan yang semula merupakan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Nah, di sini solusi yang akan saya berikan adalah penetapan kebijakan yang mengenai lahan-lahan mana saja yang tidak boleh dialihfungsikan dari pertanian menjadi non-pertanian. Di sini ditujukan agar kebutuhan pangan akan nabati dapat terpenuhi, serta menerapkan program terkait diversifikasi pangan. Mengapa? Karena masyarakat di Indonesia masih sangat tergantung makan nasi, di mana orang-orang berkata bahwa belum makan apabila belum makan nasi. Padahal bahan pokok lain seperti umbi-umbian yang berupa kentang dan lain sebagainya pun tersedia di Indonesia. Jadi, pemerintah perlu memperhatikan lebih lanjut terkait pemerataan program diversi pangan tersebut. Nah, untuk permasalahan yang kedua, yaitu sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Nah, seiring bertambahnya waktu, populasi penduduk di Indonesia pun semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya pula kebutuhan pokok manusia akan papan atau tempat tinggal. Dan yang menjadi permasalahan adalah lahan tidak dapat berkembang menjadi semakin luas. Nah, jika tidak adanya program reklamasi, maka lahan-lahan setiap tahunnya akan semakin habis apabila terus-menerus digunakan untuk dibangun permukiman. Nah, oleh karena itu, solusi yang akan saya berikan adalah saya akan mendirikan hunian berbentuk vertikal seperti rumah susun, apartemen, dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 tadi, permasalahan ketiga yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu manusia dalam hidup pasti membutuhkan fasilitas tersebut. Dengan adanya peningkatan penduduk, akan mengakibatkan harus diadakannya penambahan fasilitas, yaitu tadi seperti yang kita butuhkan itu fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya agar masyarakat dapat hidup secara baik dan sejahtera. Nah, yang keempat itu tingginya angka pengangguran. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengangguran di Indonesia pun semakin tinggi dengan adanya pandemi COVID ini. Nah, pada tahun 2020 atau 2021 ini banyak sekali orang-orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan hal tersebut menambah angka pengangguran yang ada di Indonesia.
serta adanya urbanisasi di mana masyarakat yang tinggal di daerah desa pindah ke kota dan tak sedikit menjadi pengangguran karena kurangnya lapangan kerja yang ada di kota. Nah, solusi dari saya yaitu yang pertama dari pemerintah daerah itu menciptakan lapangan pekerjaan yang menarik dan juga memiliki hasil dan memiliki gaji yang cukup tinggi sehingga masyarakat di desa tidak perlu urbanisasi ke kota. Nah, sedangkan untuk yang di kota, pemerintahnya perlu memberikan dan memperbanyak lapangan kerja sehingga PHK bisa dikurangi. Nah, untuk permasalahan yang nomor 5 itu terkait angka kriminalitas yang tinggi. Jika angka pengangguran semakin tinggi, maka akan memberikan kemungkinan bahwa angka kriminalitas pun akan semakin tinggi pula. Hal ini karena mereka melakukan hal yang salah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tidak bisa disalahkan sepenuhnya, tapi solusi untuk mengurangi kriminalitas yang tinggi adalah membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pendidikan, karakter sejak dini terutama dimulai dari lingkup terkecil yaitu dari keluarga, memperketat atau memberikan sanksi yang jerak kepada pembuat kriminal dan lain sebagainya. Selanjutnya, soal yang kedua, dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana formulanya adalah fertilitas dikurang mortalitas ditambah migrasi masuk dikurang migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Nah, jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponennya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 barusan, yaitu keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang A, fertilitas dikurang mortalitas ditambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Berdasarkan jurnal dinamika penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pertumbuhan penduduk menurut Lucas, Donald, dan Young pada tahun 1990 dipengaruhi oleh 3 elemen utama, yaitu fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi. Tingkat fertilitas memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan penduduk atau menambah jumlah penduduk, sedangkan tingkat mortalitas memberikan pengaruh negatif atau faktor pengurang terhadap laju pertumbuhan penduduk. Migrasi penduduk yang telah mencapai pendidikan tersier mungkin akan meninggalkan negara dan menggunakan keterampilannya dan kecerdasannya untuk membantu pengembangan negara lain yang berdampak terhadap penurunan perekonomian di suatu negara. Dinamika penduduk tersebut dapat mempengaruhi pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah penduduk semakin besar, maka perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, sehingga menjadi modal bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Namun sebaliknya akan menjadi beban bagi suatu negara jika kualitas penduduknya rendah dan menghambat pembangunan yang ada di suatu negara. Nah, yang B, investasi dikurang konsumsi ditambah ekspor dikurang impor. Dengan banyaknya penduduk yang berusia produktif sehingga membuat pola tabungan meningkat. Kemudian tabungan dapat digunakan untuk kegiatan investasi. Peningkatan kegiatan investasi ini dapat mengembangkan perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Gross Domestic Product atau GDP. Gross Domestic Product atau GDP juga disebut dengan Produk Domestik Bruto atau PDB. Merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Gross Domestic Product atau GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. GDP merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Menurut kaum optimis, Boserup tahun 1981 dan Kuznets pada tahun 1974 berpendapat
bahwa semakin bertambah jumlah penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin bertambah penduduk yang melakukan kegiatan produksi dan konsumsi barang dan jasa. Hal tersebut pastinya berpengaruh pada meningkatnya kegiatan ekspor dan impor karena memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di suatu negara tertentu. Soal nomor 3, jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990 sama dengan 147,5 juta. Kemudian sensus penduduk tahun 2000 sama dengan 179,3 juta. Tingkat pertumbuhan penduduknya yaitu sebesar 1,97%. Lalu, pertanyaannya, hitung penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan metode perhitungan aritmatika yaitu PT sama dengan P0 dikali 1 plus RT dan geometrik yaitu dengan rumus PT sama dengan P0 ditambah 1 plus R dikali T. Soal yang keempat, perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals atau SDGs pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Jelaskan keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4 terkait isi dari poin ke-11 SDGs adalah Make Cities and Human Settlement Inclusive, Safe, Resilient, and Sustainable, yang artinya membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan, yang memiliki beberapa target yang sangat erat kaitannya dengan aspek kependudukan, yaitu yang pertama, pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua, dan juga meningkatkan mutu pemukiman yang kumuh. Lalu yang kedua, pada tahun 2030 akan menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua. Meningkatkan keamanan jalan dengan memperbanyak transportasi publik dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, seperti perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan juga manula. Nah, untuk yang ketiga, pada tahun 2030 akan meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman yang partisipatoris, terintegrasi, dan berkelanjutan di setiap negara. Nah, yang keempat, pada tahun 2030 menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah diakses, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan manula, serta orang-orang dengan disabilitas. Nah, yang kelima, mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif di antara area urban, periurban, dan rural dengan menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional. Nah, dalam mewujudkan target-target tersebut, yang tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki aspek kependudukan mulai dari pembangunan papan berupa rumah atau tempat tinggal yang layak, pembangunan akses transportasi agar lebih mudah diakses, serta pengadaan ruang-ruang publik yang aman. Pembangunannya perlu dilakukan penyesuaian dengan jumlah penduduknya. Terdapat perhitungan sesuai SNI dari setiap perencanaan pembangunan tadi. SNI berdirinya perumahan, SNI pembangunan fasilitas, serta SNI pengadaan RTH atau ruang terbuka hijau. Perhitungan tersebut mengaitkan jumlah penduduk dengan skala prioritas atau skala kebutuhan sehingga menentukan jumlah pengadaan kebutuhan yang tepat. Dengan demikian, keterkaitan pembangunan pada poin SDGs yang ke-11 ini sangat erat kaitannya dengan aspek kependudukan. Begitulah jawaban yang bisa saya berikan dari soal-soal UAS kependudukan. Semoga jawaban-jawaban saya dapat memenuhi kriteria penilaian dari Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.